Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu kepada Tuhan. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini pagi ini lancar, tidak ada kendala, kalian bisa mengikuti dengan baik, terus tujuannya tercapai. Berikutnya memberikan manfaat untuk kita semua kelak. Oke, silakan duduk yang bagus di tempat masing-masing. Kita akan berdoa. Berdoa mulai. Cukup? Terima kasih. Nah, anak-anakku, pagi ini kita bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya, pembelajaran yang ketiga pada subtema 3. Tema 1. Kita masuk ke setengah dari subtema 3 di pembelajaran 1. Oke, anak-anak, hari ini ada materi apa saja, ada tugas apa saja, terus tujuannya apa saja, akan kita cek ya. Oke, seperti yang kalian lihat di layar, hari ini kita akan belajar SPDP, yakni nanti kalian Pak Guru minta untuk membuat karya seni rupa berupa sebuah lukisan ikan. Nah, Pak Guru sudah berikan contoh seperti di layar itu contoh lukisan ikan. Lukisan ikan ini nanti menggunakan unsur rupa berupa garis, bidang, warna. Nah, itu seperti itu. Nanti kalian boleh membuat gambar ikan seperti contoh dari Pak Guru, atau mungkin kalian menggunakan imajinasi kalian sendiri, gambar ikannya seperti apa. Tidak harus sama dengan contoh Pak Guru, boleh sama, boleh tidak. Ya, tetapi secara garis besar yang namanya ikan ya bentuknya seperti ikan. Nah, nggak bisa ikan kok seperti sapi, nggak ada. Ya, ikan kok punya tanduk seperti sapi, nggak ada. Nah, itu. Nanti gambar yang kalian dibuat di buku gambar ya, terus difoto, dikirim ke Pak Guru seperti kemarin saat kalian menggambar ayam atau binatang yang lain. Kemarin bisa ayam, bisa binatang yang lain. Nah, sekarang temanya adalah ikan. Kalian menggambar ikan. Oke, itu contohnya. Kalian boleh menggunakan bentuk yang lain, bentuk ornamen, bentuk hiasan ikan yang lain seperti yang kalian suka. Kemudian kita akan belajar bahasa Indonesia masih tentang memahami isi bacaan. Jadi nanti tugasnya kalian memberi tanda centang. Tanda centang pada pernyataan-pernyataan ini mengenai ciri-ciri ikan yang benar. Nah, nanti ciri ikan yang benar kalian beri tanda centang ya, kalian sentuh nanti kan ada centangnya. Kalian sentuh yang benar yang mana, yang salah, yang bukan merupakan ciri ikan tidak usah disentuh, tidak usah dicentang, ya. Nanti akan muncul tanda centangnya juga. Nanti kita akan berdiskusi pagi ini mengenai contoh binatang lain yang memiliki ciri seperti ikan. Contoh ikan. Nah, kemudian matematika, nanti kita masih akan melanjutkan belajar mengenai perkalian. Kita masih akan melanjutkan belajar mengenai perkalian. Nah, diharapkan setelah pembelajaran ini kalian bisa menghasilkan karya seni rupa dengan menggunakan unsur garis, bidang, dan warna. Yang kedua, diharapkan kalian bisa memahami isi bacaan.
Yang ketiga, diharapkan nanti kalian setelah belajar ini bisa melakukan Matematika. perkalian bilangan yang kemarin kita ajarkan, Mas, tentang perkalian bilangan. Nanti kita belajar lagi, ya. Tuh, itu gambarannya materi hari ini, tugas hari ini, dan tujuan hari ini. Supaya waktu kita tidak terbuang lama, kita mulai saja ya. Ya. Kita mulai saja. Kita akan mulai dengan membaca dulu. Siapa yang mau membaca pertama? Sebutkan nama. Saya. Mas Hafiz ya? Yo, Mas Hafiz, yo. Ikan merupakan salah satu contoh ikan bernafas dengan insang dan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Oke, baik. Terima kasih, Mas Hafiz. Jadi, ikan bernafas menggunakan apa? Insang. Insang. Jadi berbeda dengan hewan di darat, berbeda dengan manusia, ikan itu bernafas menggunakan insang. Nah, gunanya insang itu apa? Cara bernafasnya bagaimana? Ternyata ikan itu, perhatikan ya, ternyata ikan itu cara bernafasnya, ikan akan menelan air. Nah, kemudian air itu dikeluarkan melalui insang. Nah, di insang itu oksigen dalam air itu disaring dan diambil oleh ikan di insang itu. Jadi ikan itu bernafasnya, airnya ditelan, kemudian di insangnya itu disaring, oksigennya diambil, kemudian keluar lewat insang airnya. Itu caranya. Nah, bergeraknya bagaimana ikan itu? Bergeraknya bagaimana caranya? Halo? Berenang. Berenang. Kalau manusia? Berjalan. Berjalan. Kalau sapi? Sapi? Berjalan. Kalau kambing? Berjalan. Berjalan. Kalau bebek? Berjalan. Berjalan. Kalau burung? Terbang. Terbang menggunakan sayap. Berjalan menggunakan kaki. Nah, ikan ini berenang menggunakan sirip. Sirip. Oke, berikutnya. Siapa yang mau membaca lagi? Ini. Oke, Mas Denny. Ikan yang berwarna ragam dapat menjadi sumber dalam membuat sebuah karya gambar hias bermotif hewan. Oke, ikan itu biasanya dijadikan ide oleh seniman untuk membuat sebuah karya. Motifnya hewan. Nah, contoh karyanya seperti itu. Contohnya seperti itu. Kalian bisa mencari contoh yang lain di internet banyak, ya. Banyak di internet ada. Lanjut. Siapa lagi yang membaca? Siapa lagi? Yuk, sebutkan nama. Ora. Siapa yang mau membaca? Kok ngenteni? Ayo, siapa lagi? Kok nggak ada ya? Ayo yang belum. Mas Arfan, coba Mas Arfan. Gambar hias bermotif ikan. Gambar hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan.
Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan ikan bentuk meninggalkan aslinya. Aslinya bentuk sudah. dan warna. Sudah Mas Arfan. Mas Arfan masih agak kesulitan ya membaca ya. Pak Guru ulang ya. Gambar hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan. Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Jadi itu bentuk gambar ikan yang disederhanakan dari bentuk aslinya. Nah, tetapi meskipun disederhanakan, itu tidak meninggalkan bentuk aslinya. Bentuk aslinya ikan ya seperti itu. Atau mungkin gambar lele ya seperti lele. Tidak bisa gambar lele kok seperti ular, itu tidak bisa. Itu namanya sudah meninggalkan bentuk aslinya. Lanjut lagi, siapa lagi? Ayo, diam-diam baik, ngopi-ngopi apa? Siapa? Chandra. Bagus, yo Mas Chandra. Bentuk dan warna pada gambar hias terkadang berbeda dari aslinya. Namun, kesan gambar aslinya masih tetap tampak. Oke, bentuk dan warna pada gambar hias terkadang berbeda dari bentuk aslinya. Namun, kesan gambar aslinya masih tetap tampak seperti pada gambar ikan itu. Nah, ini seperti ini misalnya. Ini tidak ada kan ikan yang lorek-lorek. Seperti ini enggak ada. Ini agak berbeda dari bentuk aslinya ikan. Terus bentuk siripnya di atas ini tidak ada sirip ikan yang bentuknya tulangnya melingkar-melingkar seperti ini, tidak ada di siripnya ini. Nah, ini agak berbeda dengan bentuk aslinya, tapi kesan gambar kesan bentuk aslinya masih kelihatan, bentuknya ya ikan. Itu maksudnya. Nah, terus keindahan gambar hias itu terletak pada warnanya, pada garisnya, dan pada bentuk motifnya. Nah, coba kita amati lagi ya gambarnya ya. Gambar yang sebelah kiri, itu keindahannya muncul dari mana? Keindahannya muncul dari warna-warna yang diberikan. Nah, selain pada warna-warna yang diberikan, juga pada bentuk-bentuk garis dan bidang yang digunakan ini. Untuk garis-garis dan bidang yang digunakan ini memberikan kesan indah pada warnanya, pada bentuk garis maupun bidangnya, itu memberikan kesan indah. Nah, terus nanti kalian membuat gambar ikan, kalian hias. Itu ada beberapa contoh di buku. Oke, kita lanjut lagi sekarang membacanya. Siapa lagi? Ayo, sebutkan nama. Siapa? Mbak Dea. Yo, Mbak Dea. Ya. Ikan berkembang biak dengan cara berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Ikan bernapas
dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Oke, terima kasih Mbak Dia. Mbak Dia sudah pintar bacanya. Coba. Ikan berkembang biak dengan cara apa? Bertelur. Oh, telurnya berapa ya? Telurnya berapa ya? Ribuan. Dalam satu musim bertelur, satu kali bertelur, satu masa bertelur, telurnya sampai ribuan. Nah, kemudian telur-telur ikan itu akan menetas menjadi apa? Larva. Menjadi larva ikan. Nah, berikutnya larva-larva ikan itu akan tumbuh menjadi ikan kecil. Kalian bisa mengamati kalau punya kolam nila misalnya. Nah, kemudian ikan kecil itu tumbuh berkembang menjadi ikan dewasa. Nah, sekarang disampaikan lagi bahwa ikan itu bernapas dengan insang, bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Coba sekarang kita simpulkan ciri-ciri ikan. Tadi apa saja? 1. Apa ciri ikan? Yang sudah kita baca tadi. 1. Insang. Bernafas menggunakan insang. Yang kedua, apa lagi? Berenang menggunakan sirip. Berenang menggunakan sirip. Yang ketiga, apa lagi? Apa lagi? Yang bertelur tadi? Dengan bicara telur. Oke, terima kasih Mas Hafiz. Berkembang biak dengan cara bertelur. Kita ulang lagi ya. Ciri-ciri ikan. Ciri-ciri ikan yang pertama, bernafas menggunakan insang. Terus bergerak dengan cara Menggunakan sirip. berenang menggunakan sirip. Yang ketiga, apa ciri yang ketiga? Bertelur. Berkembang biak dengan cara bertelur. Oke, itu 3 ciri ikan. Nah, apakah semua ikan memiliki ciri yang sama? Semua ikan tuh punya ciri yang sama tidak? Semua ikan punya ciri yang sama tidak? Sama. Nah, kemudian kalian diminta mencari 5 informasi tentang ciri ikan, tentang contoh-contoh ikan. Kamu juga dapat mencari informasi dari buku yang ada di perpustakaan. Nah, kalau sedang di perpustakaan tidak masuk sekolah, jadi kalian tidak ke perpustakaan, maka kalian bisa mencari cara yang lain. Bagaimana? Menggunakan internet, misalnya, atau membaca buku, misalnya. Tugasnya ini, kalian mencari beberapa jenis ikan, nama-namanya, kemudian ciri-cirinya. Ya. Coba sebutkan beberapa contoh nama ikan. Tuliskan di menu chat, coba. Beberapa contoh nama ikan yang memiliki ciri seperti tadi yang kita sebutkan. Ikan apa saja yang bernafas menggunakan insang, yang berkembang biak dengan cara bertelur, yang bergerak dengan berenang menggunakan sirip, ikan apa saja kira-kira? Coba tulis di menu chat. Tulis di menu chat, Pak Guru tunggu.
Nila. Oke, sudah ada jawaban masuk. Mas Hafiz, ikan lele. Apakah ikan lele itu bernafas menggunakan insang? Ya, ada insangnya. Apakah bergerak dengan cara berenang? Menggunakan sirip? Ya. Apakah biak dengan cara bertelur? Ya, ikan lele, ikan nila, ikan gurami, ikan mas. Kenapa lagi? Lele, nila, gurame, ikan mas. Kenapa lagi? Kalian punya ikan hias tidak di rumah? Cupang. Cupang. Apa lagi? Apa lagi? Lele. Lele sudah ya. Kenapa lagi? Ikan koi. Ada yang punya ikan koi tidak? Tidak. Tidak. Punya. Ada yang punya. Oke. Ada Punya. lagi ikan yang dari laut, misalnya bandeng. Bandeng itu dari muara sungai ya, dari air payau ya. Ikan bandeng, ada lagi dari kolam tuh ikan bawal. Sudah menyebutkan ikan bawal. Ada apa lagi ya? Ikan cakalang, ada ikan teri. Banyak sekali ya nama-nama ikan ya. Nama-nama ikan tuh banyak sekali, semua memiliki ciri yang sama. Oke, cirinya kita ulang. Ciri ikan yang pertama adalah bernafas menggunakan insang. Bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Berkembang biak dengan cara bertelur. Itu ciri-ciri ikan. Nah, tubuhnya ada yang bersisik, ada yang tidak bersisik. Insang. Yang bersisik itu seperti bandeng, seperti nila, seperti tawes, gurami itu bersisik. Yang tidak bersisik ya seperti lele, seperti belut, itu tidak bersisik. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Yuk kita baca lagi. Siapa lagi yang mau baca? Saya. Siapa? Siapa? Hafiz sudah ya, yang belum. Yuk Mbak Alia. Mbak Alia. Ada jenis ikan yang untuk dimakan. Yuk. Ada jenis ikan yang untuk dimakan. Ada juga jenis ikan untuk hiasan. Ikan hias biasanya disimpan dalam akuarium. Banyak orang yang menjual macam ikan hias. Oke, ikan itu ada yang untuk dimakan, ada untuk yang digunakan sebagai hiasan. Yang sebagai hiasan ya tadi seperti ikan koi, ikan cupang, iguana dan sebagainya. Nah, biasanya yang untuk hiasan itu disimpan di akuarium untuk dinikmatin keindahannya saja, bukan untuk dimakan. Ikan cupang mau digoreng ya sayang, ya. Ikan cupang, arwana, terus ikan koi kalau digoreng sayang, harganya mahal. Tuh, lanjut ya. Nah, mari mencoba berlatih menghitung jumlah ikan hias yang dihasilkan oleh sebuah peternakan. Tuh ada contohnya. Ada contohnya.
Ada contohnya, kita potong saja. Kita potong saja. Nanti kita coba pelajari di halaman lain ya. Guru potongkan dulu, kalian tunggu. Guru potongkan dulu. Kalian tunggu. Oke. Bentar ya. Nah, sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan ya? Waktunya hampir habis nih waktu zoomnya. Sebuah peternakan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias dihasilkan peternak tersebut dalam waktu 2 bulan? Coba. Perhatikan ya. Perhatikan ya. 1 bulan ada berapa ekor? Sebuah peternakan itu menghasilkan 120 ekor, itu 1 bulan. 1 bulan. Nah, kalau 2 bulan jadi berapa? Nah, seperti itu. Coba perhatikan. Kalau 1 bulan itu 120 ekor, 2 bulan jadi berapa? Caranya bagaimana? Bisa begini, 120 ditambah 120. Ada berapa? Berapa coba? 120 tambah 120. Coba hitung. 240. Oke. 240. Nah, kalau menggunakan perkalian 120 kali 2 itu 2 kali 120. Sama ya ini ya. Perhatikan. Perkalian itu bisa dibalik seperti ini. Ini hasilnya sama nanti. Nah, kalau pernyataan ini 120 ekor 1 bulan, kalau 2 bulan jadi berapa? Itu ya 2 bulan kali 120 ekor seperti ini. Tapi ini bisa dibalik. Ini bisa dibalik seperti ini. Nah, namanya sistem pertukaran. Sistem pertukaran. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita urai berdasarkan nilai tempatnya. 100 ditambah 20, 120 itu. Nah, 100-nya dikalikan 2 sama dengan berapa? Terus 20 kali 2 sama dengan berapa? Nanti dijumlahkan. 100 kali 20 berapa? 100 kali 2 berapa? 200. Terus yang 20 kali 2 berapa ini? 20 kali 2? 40. Terus kita jumlahkan. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 4, 4. 2 tidak ditambah, ditulis di sini. 240. Ini sama tidak? Ini Sama. dengan ini sama ya? Sama. Bisa juga kita kalikan langsung. 120 kali 2. Bisa juga 0 kali 2. Berapa 0 kali 2? 2. Wih.
kok 2. Semua bilangan kalau dikalikan 0 hasilnya 0. Perhatikan ya ini ya. Semua bilangan kalau dikalikan 0 hasilnya 0. 0 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. 4 kali 0, 0. 5 kali 0, 0. 6 kali 0 berapa? 0. 7 kali 0 berapa? 0. 8 kali 0 berapa? 0. 9 kali 0 berapa? 0. Semua bilangan kalau dikalikan 0 hasilnya 0. Perhatikan ya, ini tadi sudah 0 kali 2 hasilnya 0. Sekarang 2 kali 2 hasilnya berapa? 2 kali 2 berapa? 4. Nah, terus sekarang 1 kali 2. Berapa hasilnya 1 kali 2? 2. Nah, perhatikan. Ini sama tidak dengan ini? Hasilnya sama. Dengan ini hasilnya sama. Berarti bisa kita hitung dengan berapa cara? 2 cara. Ada banyak cara ya. Ada banyak cara. Ini cara yang pertama, bisa dijumlahkan kalau hanya 2 seperti itu. Ini cara yang pertama. Terus ini cara yang kedua. Terus ini cara yang ketiga. Paling enak kalian cara yang keberapa? 3. Oke, yang lain paling enak pakai cara yang keberapa? Semua nggak enak Pak Guru. Semua sulit Pak Guru. Enggak sulit. Gampang. Oke, Pak Guru hapus ya. Ya. Nah sekarang Pak Guru minta kalian berlatih. Kemudian nanti dituliskan di menu chat hasilnya berapa. Nah, coba nomor 1 ini kalian kerjakan di buku tulis kalian. Nanti hasilnya ditulis di menu chat. Ya. Kalau nanti Zoom-nya tiba-tiba mati, kalian gabung lagi ya. Sentuh lagi linknya ya. Kalau Zoom-nya tiba-tiba mati ya. Ini waktunya cuma tinggal 2 menit lebih sedikit. Yuk, silakan dikerjakan. Pak Guru tunggu.